record. Oke. Lanjut ke contoh berikutnya. Ini kan tadi asuransinya kalau dicatat sebagai harta nih ya. Jadi asuransi dibayar muka. Nah, sekarang dicatatnya jadi beban. Beban asuransi di neraca saldo dicatatnya bukan asuransi dibayar muka, yaitu beban asuransi. Nah, itu baru kalian pakai pendekatan laba rugi ya. Kalau tadi kan di harta itu kalian cari berapa jumlah yang sudah terpakai. Nah, kalau di beban, kenapa kalian cari yang belum terpakai? Karena kan beban itu pas di awal kalian bayar, kalian anggapnya itu udah kepake. Udah kepake, ternyata pas penyesuaian, yang kepake belum semuanya nih. Berarti kan beban kalian ternyata nggak sebesar awal yang kalian bayarkan. Nah, itu harus kalian sesuaikan, harus dikurangin bebannya. Dikuranginnya berapa? Sesuai dengan jumlah yang belum kalian pakai. Itu berarti bukan beban, ya. Nanti jadi catatnya bebannya itu dikredit sebesar berapa? 1.200.000. Karena kan yang belum kepake itu masih ada 4 bulan ya. Dari Januari sampai April. Itu kan terakhir kita bikin Desember. Nah, berarti Januari nih start belum kepakai. Sampai April ya kan? Dan dibayarnya April, berarti sampai April tahun depan. Berarti kita hitung nih dari Januari sampai April. Ada berapa? Ada 4 bulan. Nah, 1 bulannya kan 300 tuh. Kalian kali aja. 4 bulan yang belum kepake nih, dikali sama 300.000. 300.000 itu apa? Beban biaya 1 bulannya. 1 bulannya 300.000, jadi kalian kali aja 4 bulan dikali 300.000, jadinya 1.200.000. Ini jumlah yang belum kepake ya, jadi nanti bebannya kamu tulis di kredit sebesar 1.200.000. Pasangannya asuransi dibayar di muka sebesar 1.200.000. Karena apa? Karena kan kamu udah bayar, ya kan? Kamu udah bayar, belum kamu pakai, ya kan? Nah, akun dibayar di muka kan udah kamu bayar, belum kamu pakai. Nah, itu jadi harta kamu. Nah, di sini kamu udah bayar nih 1 tahun, tapi belum kamu pakai nih 4 bulan. Nah, jadi yang asuransi dibayar di muka inilah yang belum dipakai. Ada berapa sih sebenarnya sisa asuransinya? Ada 1.200.000. Ini pakainya yang belum kepake ya, kalau yang di laba rugi. Tuh, lanjut ke contoh berikutnya. Penyusutan peralatan sebesar 10% dari nilai peralatan. Nah, kita lihat nih di sini, nilai peralatannya berapa? Ada 27 juta. Berarti 10%-nya berapa? 2.200.000. Pokoknya ini kalau penyusutan tuh akunnya harus kayak gini ya. Beban penyusutan pada akumulasi penyusutan peralatan. Besarnya berapa? Ya udah besarannya 10%-nya dari 27 juta, jadinya 2.700.000. Nah, kalian jangan pakai yang akumulasi penyusutan peralatan. Karena apa? Karena itu adalah jumlah dari penyusutan peralatan itu dari periode sebelumnya. Jadi kan, nih saya kasih contoh kayak yang tadi ya. Mesin itu 10 tahun. Nah, di tahun pertama penggunaan mesin itu nggak akan ada tuh di neraca saldo akun ini, nggak akan ada karena kan orang dia baru pakai, berarti kan nggak ada sisa dari periode sebelumnya tuh untuk mesin yang baru itu. Nah, untuk misalnya kalau mesinnya udah 5 tahun, 6 tahun, baru tuh ada nih di neraca saldo akun ini, akumulasi penyusutan peralatan. Artinya kan penyusutan dari tahun pertama, tahun kedua itu kan di total ya. Nah, jadinya jadi akun akumulasi penyusutan peralatan. Jadi kalian kalau penyusutan peralatan tuh jangan lihat jumlah yang diakumulasi ya, lihat nilai peralatannya. Atau misalnya bisa nih penyusutan mesin, ya udah kalian lihat nilai mesinnya berapa gitu. Jangan lihat diakumulasi. Ini catatnya biasa ya, beban pada akumulasi penyusutan gitu. Lanjut ke berikutnya. Kalian ini biasa nih nyatetnya kayak jurnal umum. Gaji karyawan yang masih terutang sebesar 500.000. Karena apa? Beban yang masih harus dibayarkan itu harus kita sesuaikan nih. Harus kita sesuaikan, harus kita catat di akhir periode. Jadi kita tahu, oh ternyata kita masih punya beban loh segini yang belum kita bayar. Nah, itu harus kita catat.
Tapi nyatetnya sama kayak di jurnal umum. Ini kan nyatetnya jadi beban gaji pada utang gaji 500.000 ya. Ini biasa kayak jurnal umum. Ini biasa juga kayak jurnal umum itu ya. Nih, pada 1 November diterima pendapatan di muka senilai 3 juta. Nih ya, yang akun nomor 221, pendapatan diterima di muka 3 juta nih. Munculnya kapan? November. Nah, ternyata pas tanggal 31 tuh udah dikerjain loh. Udah dikerjain, jadi kan itu jadi pendapatan kita ya. Nah, makanya yang pendapatan diterima di muka ini taruh di debit, baru kreditnya pendapatan jasa. Besarnya berapa? 3 juta. Ya, ini kayak biasa aja kayak jurnal umum. Nah, kalau kalian udah bikin nih semua ayat jurnalnya, kalian bikin kayak tabel jurnal umum. Ini bukan raca saldo loh ya. Tulisnya jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian periode 31 Desember 2016. Tanggalnya ini pasti selalu 31 Desember. Karena kan ini akhir tahun ya. Nah, jurnal penyesuaian itu disusun pasti di akhir tahun. Dan ditulisnya tuh periode, bukan per. Karena apa? Karena kan kalau per itu ya menunjukkan situasi di tanggal kita nyatet ya. Nah, sedangkan jurnal penyesuaian ini kan muncul selama 1 tahun itu, selama 1 periode berjalan. Makanya kita bikinnya periode, tanggalnya akhir periode. Nih, periode 31 Desember 2016. Nih, kalian catat aja ayat jurnalnya kayak biasa gitu kan, masukin ke tabel. Tapi di sini nggak ada nomor akunnya. Ya, biasa kan ada nomor akun, di sini nggak ada. Nah, jangan lupa yaitu kalian tulis jumlah debit kreditnya. Ya, itu. Sampai sini masih ada yang bingung? Kak, maaf Kak. Untuk akumulasi penyusutan peralatan berarti dihitung lagi dari soalnya itu ya? Iya, dilihatnya dari nilai peralatan ya. Jangan lihat dari akumulasi. Terus persentasenya terus baru dihitung dari situ. Biasa kalau nggak dikasih persentasenya ya udah dikasih jumlahnya, penyusutannya berapa, itu aja yang langsung kalian tulis. Saya penasaran Kak untuk yang di tabelnya itu yang akumulasinya itu kan kemarin 4 juta, yang tadi 4 juta. Itu jumlah dari periode sebelumnya gitu. Iya, periode-periode sebelumnya. Berarti periode selanjutnya ditambah 2.700.000 ini gitu. Iya, betul. Nah, ini nanti kamu bisa lihat pas kita bikin neraca lajur nih. Habis AJP kita belajar neraca lajur. Nanti kamu bisa lihat kenapa ini taruhnya di kredit, kenapa ini taruhnya di debit, nanti kelihatan gitu. Oke, Kak. Makasih, Kak. Ya, siap. Ada lagi mau nanya? Kalau misalnya masih bingung, yaitu mau minta jelasin ulang, silakan ya. Emang ini kan materinya susah, itu emang harus dijelasin berkali-kali. Udah ngerti semua nih? Ayo, ada yang masih bingung nggak? Apalagi yang soal pendekatan neraca sama laba rugi. Kak, berarti maaf mau nanya lagi. Nggak apa-apa. Yang berarti laba rugi dan pendekatan neraca itu kayak apa sih namanya? Kayak format untuk nulis ke AJP-nya itu kan? Berarti. Itu patokannya dari neraca saldo. Oh. Oke.
Itu ya, jangan di neraca saldo ditulisnya jadi beban, malah kamu pakai pendekatan neraca. Jadi kebalik itu, nanti bebannya malah bertambah. Nanti di neraca lajurnya pasti salah itu. Pokoknya makanya ini kenapa AJP, kalian harus benar-benar ngerti dah. Takut soalnya AJP salah, neraca lajur salah, laporan keuangan salah, gitu. Makanya ini paling susah AJP. Makasih, Kak. Siap. Ada lagi yang mau nanya? Bisa ulangin nggak Kak yang perlengkapan yang tanggal 31 itu Kak, yang harta? Yang perlengkapan ya. Perlengkapan. Iya. Oke, ini. Masih kurang paham Kak. Oke, perlengkapan. Di neraca saldo, perlengkapan ini dicatat nih jadi harta. Ya, karena perlengkapan bisa aja dicatat sebagai beban, jadi beban perlengkapan. Tapi di soal ini, di contoh ini, dicatat sebagai harta. Perlengkapannya ada berapa? Ada 9 juta. Ya. Nah, ternyata pas 31 Desember ini, ada penyesuaian nih untuk perlengkapan. Jadi, sisa perlengkapan bengkel di gudang senilai 6 juta. Akan kamu awalnya nyatetnya 9 juta nih neraca saldo. Ternyata sisanya cuma 6 juta. Berarti kan itu perlengkapannya yang sebenarnya kan 6 juta nih, yang paling terakhir. Nah, itu harus kamu kurangin tuh. Kuranginnya gimana? Nah, kamu kurangin aja jumlah yang sisa ini. Berarti kan udah kepake dong. Ada yang kepake berapa? Nah, dikurangin aja. 9 juta ini dikurangin sama 6 juta. Nah, berarti yang kepake kan ada 3 juta tuh ya. Karena kan sisanya tinggal 6. Awal ada 9, sisanya 6. Kepakainya 3. Nah, karena perlengkapan saldo normalnya di debit, kalau berkurang kan di kredit. Berkurangnya berapa? 3 juta. Nah, kamu catatlah perlengkapannya itu di kredit. Di kredit sebesar 3 juta. Pasangannya apa? Beban. Karena apa? Beban itu kan yang udah kamu pakai. Nah, pokoknya semua yang udah kamu pakai itu kamu catatnya jadi beban. Jadi itulah kenapa pasangannya beban perlengkapan pada perlengkapan. Nilainya berapa? 3 juta. Nilai yang belum dipakai. Nilai yang udah dipakai ya. Coba. Kita masih bingung nggak itu? Udah paham Kak, udah paham. Oke. Ya. Makasih Kak. Ya, siap. Nih yang lain masih ada yang bingung nggak? Atau misalnya saya jelasinnya kecepatan, atau masih ada bagian yang kurang paham gitu ya? Kak, nanti PPT boleh desain nggak Kak? PPT ya boleh. Ini recordnya nanti juga saya upload di Classroom ya, kayak yang kemarin itu. Ini Audrey, kenapa Audrey? Jurnal penyesuaian, apa nih? JP itu apa nih? Jurnal penyesuaian. Jadi itu nilai JP, nilai yang udah dipakai, terus laba rugi yang belum kepake. Iya. Nih, jadi kalau yang laba rugi nih, kamu cari ya, kamu lihat dulu yang belum kepake sisanya berapa. Ini yang kamu tulis di jurnal penyesuaian. Nah, kalau yang harta, itu kamu tulisnya di jurnal penyesuaian yang udah kepake. Ya. Atau ada apa? Ada yang masih bingung nih di bagian ini nih. Ini kalau mau kalian, yang whiteboard ini kalau kalian mau screenshot, screenshot aja ya. Tapi maaf nih, tulisan saya jelek. Itu. Ayo, masih ada yang bingung nggak? Kak, mau nanya. Boleh. Berarti akun bentar. Oh,
Jadi yang akun-akun yang dimasukin ke jurnal penyesuaian itu akun-akun yang ada di harta sama akun-akun yang ada di beban, Kak. Oh, bukan. Gimana? Itu kan, nih, misalnya soal penyesuaian ada 10 nih, ya 10-10-nya kamu tulis. Jangan cuma yang neraca sama laba rugi aja. Nggak ngerti. Gini ya. Coba contoh kita lihat nih, di yang paling terakhir nih. Kan ada nih, tuh yang nggak pakai neraca sama laba rugi nih, misalnya yang penyusutan peralatan, ya kan? Yang nomor 3 nih. Catat juga. Jangan dicatatnya yang cuman yang dibayar di muka, yang beban, jangan ya, semuanya dicatat. Cuman pencatatannya ya sama lah, kayak jurnal umum. Oke deh, Kak. Siap. Ada lagi? Ini kalau kalian nggak ngerti beneran bilang loh ya. Itu nanti soalnya neraca lajur ya udah. Kalian salah. Itu makanya di AJP itu saya maunya kalian benar-benar paham gitu loh. Itulah kenapa tadinya saya mau bikin video cuman takutnya kalian nggak ngerti gitu kan. Kayaknya udah zoom aja. Itu. Mau tanya-tanya ya. Itu kasnya bisa masuk jurnal penyesuaian, Kak? Di mana? Kalau kas biasa kita nggak disesuaikan. Karena kan kas kalau misalnya ada kita beli baru keluar kas. Kalau kita dapat uang ya langsung masuk kas kan. Jadi dia nggak disesuaikan lagi. Emang udah benar-benar saldo akhirnya ya segitu kalau kas. Pokoknya itu ada saya tulis di catatan itu. Akun apa aja yang biasanya ada di jurnal penyesuaian. Nah, itu ada 6 tuh. Ada yang akun dibayar di muka, akun diterima di muka gitu ya. Ada 6, pokoknya ada. Itu tulisannya saya bold. Nah, bedanya itu kalau misalnya yang di catatan itu kan yang terakhir itu ada penghapusan piutang ya. Nah, biasa itu kalian nggak belajar. Di SMA nggak belajar, biasa di SMK atau di kuliah itu baru ada penghapusan piutang. Jadi intermezzo aja kalau penghapusan piutang itu misalnya kalian ngutangin orang nih, itu kan jadi piutang. Ternyata orang itu nggak bayar. Terus kayak, ya udahlah kalian ikhlasin aja itu utangnya deh. Nah itu baru jadi penghapusan piutang, kayak gitu aja. Cuman kalau untuk di soal kalian nanti nggak ada kok penghapusan piutang. Cuman kayak yang tadi aja yang kayak saya jelasin itu. Kalau misalnya yang tadi kan kakak udah tulisnya peralatan itu udah tulisnya peralatan. Tapi kalau misalnya dia motor, gedung, dia mengalami penyusutan juga nggak, Kak? Bisa. Pokoknya kayak peralatan, mesin, itu bisa ini, menyusut. Pokoknya nanti lihat ini aja, neraca saldonya sama lihat soalnya. Biasa kalau misalnya di soalnya beban penyusutan motor sebesar berapa. Nah, biasa di neraca saldonya udah ditulis motor gitu. Oke. Makasih, Kak. Ya, siap. Ada lagi? Set, Kang Jun cuma 13. Kenapa? Kan tadi kakak bilang kakak mau buat video kan? Apa? Kakak bilang tadi mau buat video kan? Cuman belum bikin. Tadinya kalau kalian nggak mau Zoom, baru saya bikin videonya. Iya kan ini udah Zoom. Kakak bermasalah nggak kalau aku minta kakak buat video juga? Video? Oh, boleh. Ya kan lebih enak gitu Kak kalau ini. Tapi baru selesai besok ya videonya ya. Atau misalnya kalau bisa hari ini ya usahain hari ini gitu. Lusa pun nggak apa-apa Kak, yang penting ada videonya. Iya, siap. Ya, makasih Kak. Ini yang lain yang nggak join di sini sekarang udah pada ngerti nih ya. Yang join cuma 13. Ya, masih ada yang bingung nggak?
Oh, berarti untuk berarti akun yang masuk ke AJP itu tuh akun yang kayak bersifat berkala gitu ya, butuh penyesuaian di akhir tahun gitu. Akun yang kayak tadi beban atau bayar muka gitu-gitu. Iya gitu. Makanya kas nggak ada penyesuaiannya. Karena setiap transaksi udah langsung. Iya, udah jelas ketahuan sisanya ada berapa gitu kan. Oke, Kak. Ya, siap. Ini berarti untuk pertemuan, berarti Kamis depan itu kalian kan masih PTS ya. Berarti Kamis depannya lagi itu kita langsung masuk ke ini ya, neraca lajur. Neraca lajur, tapi sebenarnya saya bahas lagi dikit yang apa, AJP, takutnya lupa, terus kan tiba-tiba neraca lajur, ntar bingung gitu. Pokoknya nanti kita masuk ke neraca lajur. Nah, di situ baru kalian bisa paham gitu loh AJP, oh kenapa yang harta catatnya ini ya, yang apa yang udah dipakai, kenapa yang laba rugi bebannya yang bebannya yang dikredit gitu. Nanti kalian bisa lihat itu di neraca lajur. Pokoknya sekarang yang penting kalian udah ada dulu gambarannya. Jadi neraca lajur udah gampang itu neraca lajur. Tinggal ngisi, yang penting jangan salah aja. Nih masih ada 7 menit, kalau mau nanya. Oke, ini saya anggap udah paham ya. Ini, apa nih? Si Amelia mau nanya. Nanya apa ini dia? Berarti AJP itu tergantung yang diminta. Iya, tergantung soalnya. Jadi kalau nggak ada soalnya, jangan kamu bikin AJP-nya salah-salah ya. Itu. Udah ada di soalnya. Ayo, ada lagi? Oh iya, karena ada kasus itu, ulangan yang kemarin, lupa di IPS 1 apa IPS 3 ya. Kan soal kemarin nggak ada AJP ya? Ada lah yang bikin AJP itu saya bingung. Dia dapetnya dari mana ini akun AJP-nya. Jadi kalau misalnya nggak ada soal AJP-nya, kalian jangan bikin ya. Nanti hasilnya jadi ngaco. Terus dia bikin juga AJP, jurnal penutup. Saya pikir hebat banget dia bisa bikin AJP nggak ada soalnya. Itu. Pokoknya tuh udah kalian ikutin aja apa yang diminta di soal. Itu. Lagi? Ini kalau nggak ada saya end ya.